Akhirnya saya tiba di bekas halte Kedu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bekas jalur kereta api Secang, Temanggung, Parakan. Untuk pembahasan bagian-bagian sebelumnya, silahkan Anda klik tautan yang saya sematkan di pojok kanan atas atau yang telah saya sematkan di kolom deskripsi. Jalur kereta api segmen Kedu hingga Parakan membujur dari timur ke barat sepanjang kurang lebih 7,3 km. Setelah halte Kedu, selanjutnya bekas jalur kereta api berada di wilayah Dusun Saudagaran, Desa Kedu. Terdapat sebuah bekas jembatan yang terbuat dari beton yang melintasi sebuah irigasi. Selanjutnya bekas jalur kereta api bersisian dengan gang 2. Di atas bekas jalur kereta api kini sudah ditumbuhi oleh rumah-rumah warga. Di antara dua buah rumah terdapat sebuah bekas sinyal masuk menuju ke halte Kedu. Bekas sinyal masuk ini masih berdiri kokoh dan hanya terdiri dari satu lengan saja. Selanjutnya bekas jalur kereta api menjadi sebuah gang di Dusun Ngemplak, masih masuk ke Desa Kedu. Bekas jalur kereta api menjadi gang 3 dan sudah dipaving blok. Setelah memotong jalan Kedu Jumo, bekas jalur kereta api menjadi sebuah gang yang sangat kecil, masih di wilayah Dusun Ngemplak. Di beberapa titik masih bisa dilihat bekas rel menyembul di atas permukaan paving blok. Selanjutnya bekas jalur kereta api berada di Dusun Sawahan, Desa Mojo Tengah, Kecamatan Kedu. Bekas jalur kereta api sudah menjadi jalan desa di paving blok. Selanjutnya bekas jalur kereta api berada di Dusun Sanggrahan menjadi sebuah gang. Tapi ketika ditelusuri, lama-kelamaan bekas jalur kereta api tersebut menjadi sebuah jalan setapak dan akhirnya buntu. Di daerah Mojo Tengah, bekas jalur kereta api bersisian dengan jalan raya Kedu Parakan, tepatnya di kilometer 3. Jika dilihat dari jalan raya, terdapat sebuah jembatan beton di antara dua buah bangunan yang mirip sebuah kandang ayam. Di daerah Dusun Condong, tepatnya di RW 03, bekas jalur kereta api menjadi sebuah jalan desa yang cukup besar. Di daerah Sepikul, bekas jalur kereta api sudah dipaving blok dan cukup besar. Bekas jalur kereta api berbelok ke arah kiri dan selanjutnya memotong jalan raya Kedu Parakan, tepatnya di kilometer 2. Setelah memotong jalan raya Kedu Parakan, selanjutnya bekas jalur kereta api menjadi sebuah jalan yang cukup lebar menuju ke kebun dan sawah warga. Awalnya bekas jalur kereta api tersebut masih bisa ditelusuri, tetapi lama-kelamaan bekas jalur kereta api tersebut tidak bisa lagi ditelusuri karena sudah ditumbuhi oleh pepohonan liar. Di daerah Campur Sari, bekas jalur kereta api kini sudah menjadi perkebunan tembakau yang cukup luas. Jika kita memandang ke arah barat, maka kita akan melihat Gunung Sindoro berdiri dengan gagahnya. Di daerah Gandurejo, bekas jalur kereta api kini sudah menjadi sebuah jalan akses menuju ke beberapa desa. Di kiri kanan bekas jalur kereta api tersebut terdapat perkebunan tembakau. Bekas jalur kereta api berbelok tajam ke arah kiri. Jika cuaca cerah, kita bisa melihat Gunung Sindoro berdiri dengan gagahnya.
Terdapat sebuah bekas jembatan kereta api yang terbuat dari beton di wilayah Dusun Gregesan. Bekas jalur kereta api selanjutnya menjadi sebuah jalan antar warga di wilayah Dusun Gregesan, Desa Campur Sari, Kecamatan Bulu. Bekas jalur kereta api tersebut sudah dicor dan di beberapa titik masih bisa kita jumpai bekas tiang-tiang telegraf di sebelah kiri jalan. Setelah menjadi jalan desa, selanjutnya bekas jalur kereta api di atasnya sudah berdiri beberapa bangunan. Setelah Musola Anur, bekas jalur kereta api kini sudah menjadi sebuah gang yang cukup sempit. Di beberapa titik masih bisa dijumpai bekas tiang-tiang telegraf. Setelah menjadi gang, kembali di atas bekas jalur kereta api kini sudah berdiri beberapa bangunan. Bangunan-bangunan tersebut berdiri hingga ke Viaduk Campur Sari. Viaduk Campur Sari berada di kilometer 25+476. Viaduk ini berada di tikungan cukup besar mengarah ke kanan. Kondisi terkini dari bekas viaduk adalah bekas viaduk masih berdiri, tetapi bekas jalur kereta atau railbed baik arah dari Secang ataupun arah ke Parakan sudah dikepras. Jika kita melihat ke arah Parakan, maka dari atas jembatan ini kita bisa melihat Gunung Sindoro. Setelah viaduk, bekas jalur kereta api tidak bisa dilalui karena sudah berubah menjadi pemukiman warga. Akhirnya saya tiba di Dusun Suatu dan bekas jalur kereta api kini menjadi sebuah gang. Di beberapa titik dijumpai bekas rel yang menyembul di atas permukaan gang. Akhirnya gang tersebut tidak bisa ditelusuri karena di depannya sudah menjadi kebun. Akhirnya saya tiba di wilayah Dusun Watu Karung. Bekas jalur kereta api dari arah Temanggung kini sudah menjadi jalan setapak yang di kiri kanannya terdapat perkebunan tembakau. Sedangkan jalur kereta api ke arah Parakan kini menjadi sebuah jalan desa. Terdapat sebuah jembatan kereta api yang terbuat dari beton yang melintasi saluran irigasi. Setelah jembatan, bekas jalur kereta api menjadi jalan desa yang sudah dipaving blok. Kurang lebih 90 meter dari jembatan pertama terdapat jembatan kereta api kembali yang terbuat dari beton. Kurang lebih sekitar 15 meter dari jembatan kereta api tersebut dulunya terdapat sebuah perhentian yang bernama Watu Karung. Perhentian tersebut bangunannya terbuat dari kayu sehingga kini bekas bangunan tersebut sudah tidak ada dan berubah menjadi sebuah bangunan rumah. Setelah perhentian Watu Karung, bekas jalur kereta api tetap menjadi jalan desa dan berbelok ke arah kiri. Di daerah Dusun Mulyosari, tepatnya hampir bersisian dengan jalan raya Pahlawan Parakan, terdapat sebuah bekas talang air. Selanjutnya bekas jalur kereta api memotong jalan Pahlawan tersebut. Setelah memotong jalan Pahlawan, selanjutnya bekas jalur kereta api menjadi sebuah gang kecil di antara dua buah bangunan. Setelah menjadi jalan kecil tersebut, selanjutnya bekas jalur kereta api di depannya terdapat sebuah jembatan kereta api yang cukup panjang yang melintasi Kali Galeh. Jembatan kereta api Kali Galeh berada di kilometer 26+539. Jembatan ini memiliki 3 bentang masing-masing berukuran 25+45 dan 25 meter, sehingga memiliki total panjang sekitar 95 meter. Tipe dari rangka jembatan Kali Galeh adalah jembatan dinding rangka dengan lintas di bawah dengan rasuk berbentuk huruf N terbalik. Setelah jalur kereta api Secang Parakan ditutup, sekitar tahun 1994 terjadi banjir bandang di Kali Galeh. Banjir tersebut menggerus tanah sebagai pijakan
abutmen di sisi utara. Setelah jembatan, bekas jalur pi menjadi sebuah gang di wilayah Dusun Palangsari, Desa Parakan Wetan, Kecamatan Parakan. Gang tersebut akhirnya mentok ke sebuah pergudangan toko bangunan. Akhirnya saya tiba di bekas stasiun Parakan. Stasiun ini terletak di Jalan Aib Mungkir, Desa Parakan Wetan, Kecamatan Parakan. Bangunan stasiun membujur memanjang dari utara ke selatan. Stasiun Parakan dibangun bersamaan dengan dibangunnya jalur kereta api dari Temanggung hingga ke Parakan. Stasiun ini resmi dibuka untuk umum pada tanggal 1 Juli tahun 1907. Desain dari arsitektur bangunan stasiun Parakan bergaya Nis Calet dengan batu bata yang tidak diplester, dibiarkan terbuka. Stasiun Parakan setidaknya memiliki 3 buah jalur utama di area stasiun. Di seberang stasiun terdapat beberapa rumah dinas atau kantor dinas. Ke sebelah utara terdapat sebuah depo lokomotif, 2 buah spur baduk, dan pergudangan. Setelah jalur kereta api Secang Parakan ditutup, stasiun-stasiun di jalur ini pula resmi ditutup, termasuk stasiun Parakan. Kondisi terkini dari stasiun Parakan adalah di sisi sebelah utara atau kiri bangunan kini terdapat sebuah bangunan tambahan yang dipergunakan untuk warung makan. Sedangkan bekas loket kini menjadi kantor subdivisi properti dan periklanan Daup 6 Yogyakarta. Sedangkan bekas peron kini dijadikan sebagai bengkel kendaraan berupa mobil ataupun truk. Sedangkan bekas jalur-jalur kereta api kini di atasnya sudah berdiri berupa bangunan perindustrian pengolahan kayu jati. Di seberang stasiun Parakan terdapat sejumlah bangunan-bangunan rumah yang dulunya dipergunakan sebagai rumah dinas ataupun kantor kedinasan. Bekas bangunan-bangunan tersebut kini masih berdiri dan masih terawat karena dipergunakan sebagai tempat hunian ataupun sebagai tempat usaha. Selanjutnya saya berkeliling di area bekas emplasmen stasiun Parakan. Bekas emplasmen ini cukup besar dan kini di atasnya sudah berdiri beberapa bangunan warga. Di lokasi ini dulunya terdapat sebuah meja pemutar lokomotif atau turntable. Sedangkan untuk bekas depo lokomotif diperkirakan sudah tidak ada dan kini di atasnya sudah berdiri beberapa bangunan. Selanjutnya saya menuju ke Jalan Aib Mungkar. Di sisi jalan ini masih bisa dijumpai bekas sebuah gudang yang masih berdiri kokoh. Sebenarnya di sisi jalan ini dulunya terdapat 2 buah gudang, tetapi gudang yang pertama kini sudah tidak ada, menjadi sebuah pertokoan. Setelah NIS berhasil membangun jalur kereta api dari Secang ke Parakan, NIS sempat berkeinginan untuk membangun jalur terusan dari Parakan hingga ke Wonosobo. Tetapi kala itu karena kontur geografi yang tidak memungkinkan, maka NIS pada waktu itu hanya menjalankan transportasi darat berupa bis. Untuk lebih jelasnya silahkan Anda klik tautan yang saya sematkan di pojok kanan atas atau yang saya tuliskan di kolom deskripsi bagian pertama.